Teman-temanku dimanapun Anda berada, izinkan kami untuk menerangkan sedikit menurut para ahli tentang bagaimana mengelola kelas. Menurut Wong 2009, mengelola kelas itu adalah kemampuan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, serta mampu mengelola perilaku siswa agar sesuai dengan ketentuan, aturan, dan tata tertib yang telah ditetapkan. Namun menurut para ahli yang lain, Marzano misalkan, bahwa mengelola kelas ini adalah keterampilan guru bagaimana bisa membangun hubungan di antara guru dengan muridnya, di antara murid dengan murid yang lain, agar terjadi hubungan yang baik di dalam kelas mereka sehingga tidak terjadi sekat, sehingga pembelajaran bisa aman dan tujuannya bisa tercapai. Tujuan melakukan pengelolaan kelas: 1. Membuat aturan dan tata tertib yang jelas. 2. Membangun hubungan yang positif guru dan siswa. 3. Mengelola interaksi antar siswa. 4. Mengatasi perilaku siswa dengan cara yang efektif dan positif. 5. Mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan. 6. Menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam kelas. 7. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 8. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu ada 8 tujuan untuk melakukan pengelolaan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8, yaitu mata kuliah micro teaching. Yang dimana saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat dalam mengelola kelas bagi guru. Yang pertama, kurangnya keterampilan pengelolaan kelas. Nah, di dalam keterampilan ini, jadi jangan sampai kita mengajar secara monoton dan seperti itu saja, metode ceramah. Tidak, tapi kita pakai dengan metode yang lain, misalnya observasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tata cara mengelola konflik dalam kelas dan cara mengatasi masalah perilaku siswa. Nah, di sini nih yang paling riskan dan sudah pasti, meskipun kita sudah tahu konfliknya tapi tidak tahu cara mengatasinya, jadi sama saja. Jadi disitulah bagaimana kita harus bisa menetralisir emosional kita agar dalam kelas ini bisa kondusif dan bisa tersampaikan materi yang akan kita berikan kepada siswa. Yang ketiga, yaitu kurangnya perencanaan dan persiapan yang baik sebelum mengajar. Nah, di sini berarti harus ada rancangannya dulu nih. Semacam RPP, perencanaan pembelajaran. Nah, jadi apapun itu, segala sesuatu yang akan kita laksanakan itu harus ada planningnya gitu. Jadi planning ini adalah rencana gitu. Jadi rencana apa saja yang akan kita sampaikan, metode apa saja, dan lain sebagainya. Yang keempat, kurangnya kesabaran dan atau empati dalam menghadapi perilaku siswa yang sulit. Nah, di sini kita harus bisa sabar. Jadi memang sabar ini tanpa batas gitu, dan harus ada empati. Jadi jangan sampai amarah emosional. Kesabaran kita ini sampai ada batasannya. Ketika kita belajar, ada siswa yang tidak aktif atau bisa dikatakan mengganggu pelajaran kita. Jadi kita harus sabar dan harus tahu situasi apa yang harus kita lakukan. Yang kelima, yaitu kurangnya kemampuan dalam membentuk hubungan yang positif dengan siswa atau kurangnya kemampuan dalam memotivasi siswa untuk belajar. Nah, di sini jadi kita harus punya hubungannya gitu. Jadi
ada keselarasan antara kita dengan siswa, dan kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa. Jangan sampai mengajar seperti itu saja, datang ke kelas ngasih buku didikte atau ditulis saja di papan tulis dan kita keluar. Tidak. Jadi kita harus bisa memberikan motivasi gitu. Jadi mampu untuk bisa mengkondusifkan di kelas. Selanjutnya yaitu yang keenam, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan siswa. Nah, ini nih. Jadi ketika kita di kelas jangan sampai hanya berfokus pada kebutuhan kita saja. Justru malah dalam kurikulum yang sekarang ini kita harus fokus dalam potensi kebutuhan siswa gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu kurangnya kemampuan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Dan dalam umpan balik ini, nah misalnya harus ada kontribusi yang positif. Apa yang kita berikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita persiapkan tentang materi-materi yang kita akan sampaikan kepada siswa, dan siswa harus bisa proaktif dalam memberikan umpan balik kepada kita gitu. Jadi kita harus ada rencana dan metode yang mungkin bisa menjadi siswa itu menjadi aktif. Contoh misalkan nih dalam observasi, biasanya siswa yang paling depan ini berarti yang paling yang paling berani, dan kita coba tunjuk siswa yang paling belakang ataupun kita sebaliknya. Dan itulah mungkin strategi dalam kegiatan belajar mengajar ini agar bisa kondusif. Dan itu saja faktor-faktor penghambat dalam mengelola kelas bagi guru. Faktor-faktor penghambat dalam mengelola kelas bagi siswa. Yang pertama, masalah kesehatan atau kebutuhan khusus. Yang kedua, ketidakmampuan untuk fokus atau konsentrasi. Yang ketiga, keterlambatan atau absensi. Yang keempat, tantangan pribadi atau keluarga. Yang kelima, kurangnya motivasi. Yang keenam, gangguan perilaku. Yang ketujuh, perbedaan budaya atau bahasa. Siswa yang memiliki perbedaan budaya atau bahasa mungkin kesulitan dalam memahami pelajaran dan dapat mengganggu konsentrasi siswa lainnya.